Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini Klub Matematika akan membagikan video terbaru, video pembelajaran jarak jauh untuk anak kelas 5, tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima ya. Tetap di channel Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ayo kita mengamati gambar. Di sini disediakan gambar tentang kelainan, gangguan atau penyakit yang menyerang otot manusia. Ini ada gambar-gambarnya. Untuk lebih detailnya akan kita informasikan di sini tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Kurang lebih ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah hipertrofi. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Dan yang ketiga adalah stiff atau disebut juga dengan kaku leher. Yang keempat adalah tetanus. Oke, disimak dulu. Sebelum nanti saya hilangkan lagi. Ada 4 penyakit yang menyerang otot manusia. Oke, saya hilangkan lagi. Yang pertama tadi apa? Oke, hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi. Dan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Dan yang keempat adalah tetanus. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari hipertrofi sampai dengan tetanus. Yang pertama adalah hipertrofi. Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini, ada membesar, otot yang membesar. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat, hipertrofi di sini. Hal ini dikarenakan sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kemudian yang ketiga adalah stiff, kaku leher. Sering ya ini, biasanya terjadi habis tidur juga bisa ya. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher. Di sini diakibatkan karena gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau disebut juga dengan salah gerak. Kelainan yang keempat adalah tetanus. Wah, ini bahaya juga ini. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Oke, itu adalah keempat macam kelainan, gangguan atau penyakit yang menyerang otot manusia. Sekarang di sini ada bacaan, ayo kita membaca. Nanti saya bacakan, kemudian anak-anak menyimak di buku siswa halaman 172 dan 173. Seperti biasa, setelah kita baca di paragraf yang pertama, langsung kita tentukan ide pokok di paragraf tersebut sampai paragraf yang terakhir, yaitu di paragraf yang ke-10. Coba kita di paragraf yang pertama, ini adalah bacaan yang berjudul salah bantal. Paragraf yang pertama, sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan, selalu lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Ide pokok untuk paragraf ini adalah, sudah 2 hari ini leherku sakit. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat pengembangnya. Lanjut di paragraf yang kedua. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Ide pokok untuk paragraf ini adalah, apa itu salah bantal? Gitu ya. Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Lanjut sekarang di paragraf berikutnya. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Ide pokok untuk paragraf ini,
adalah ada di kalimat yang pertama, yaitu salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Lanjut kita di paragraf berikutnya. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit orang pula yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Ide pokok untuk paragraf ini adalah kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja. Lanjut kita di paragraf selanjutnya. Penyebab tortikolis atau salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan sendi dan reumatis otot leher. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku. Lanjut kita, nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan pada waktu yang lama. Salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan setiap hari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama, yaitu nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Lanjut kita di paragraf selanjutnya. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Ide pokok untuk paragraf ini adalah semua orang bisa mengalami nyeri, yaitu ada di kalimat yang pertama, sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat mengembangnya, ya. Lanjut kita di paragraf selanjutnya. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ide pokok untuk paragraf ini adalah apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Lanjut kita di paragraf selanjutnya. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tulang lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Untuk ide pokok paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama, yaitu sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Lanjut ya, kita di paragraf yang terakhir. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Ide pokok untuk paragraf ini adalah
Ada di kalimat pertama, yaitu cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Oke, kita sudah membaca 10 paragraf tersebut dan juga sudah kita cari ide pokoknya. Tentunya anak-anak sudah mengerti bagaimanakah cara mencari ide pokok. Ini adalah sudah dibahas pada tema 1 maupun pada tema 2 dan tema 3 pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas masalah komik. Tapi pada di video sebelumnya hanya definisi tentang komik saja. Pada kesempatan kali ini akan lebih detail mengenai komik. Yang pertama adalah definisi dari komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik, agar membentuk komik yang baik, maka ada ciri-ciri bagaimana komik itu baik. Agar dapat membuat komik yang baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu tentang ciri-ciri komik yang baik. Setidaknya ada 6 ciri komik yang baik. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua adalah proporsional. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam adalah menyediakan humor. Kita mulai dari yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Di sini artinya pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ada teksnya, kemudian disertai gambar juga. Ciri yang kedua harus proporsional, artinya adanya gambar, keberadaan gambar dan teks itu harus berimbang, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita dan akhirnya bisa mengikuti cerita itu dengan baik dan amanat yang terdapat dalam komik dapat tersampaikan kepada pembaca. Ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Artinya di sini bahasa yang digunakan dalam komik adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Ciri yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Artinya umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Artinya menimbulkan sikap-sikap yang baik. Ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Artinya agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang keenam adalah menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik harus disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Oke, selanjutnya sekarang tugas anak-anak adalah buatlah komik yang menarik pada kolom berikut. Sudah disediakan ini, tugasnya adalah silakan anak-anak buat komik, kemudian perhatikan ciri-ciri ke-6 ciri komik tadi, kemudian terapkan dalam pembuatan komik berikut. Untuk hasilnya silakan dikirim kepada Bapak Ibu kelasnya masing-masing untuk mendapatkan evaluasi atau untuk mendapatkan bimbingan ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tonton kami di video selanjutnya di channel Klub Matematika.